Selamat malam pemirsa, di era demokrasi saat ini semua bebas berpendapat, menyuarakan baik itu versinya masing-masing. Tapi jangan salah, di saat ini era 4.0 kami menyebutnya. Merambah era digital, bukan hanya kita yang interaksi langsung dengan orang, tapi dengan jari kita yang saat ini terkesan jarimu harimaumu. Ketika kita memposting atau mentweet apapun soal kepala negara, soal presiden, soal wakil presiden, Anda harus hati-hati. Karena heboh saat ini menjadi sorotan kita semua. Tadi di program sebelumnya, kami sudah membahas mengenai pasal penghinaan terhadap presiden yang kabarnya sedang digodok dan akan dihidupkan kembali. Padahal Anda ingat pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi sudah mencabut pasal penghinaan terhadap presiden ini. Ya, muncul lagi dan heboh lagi. Kemudian mengenai pasal penghinaan presiden ini, banyak kemudian beranggapan Andra dan juga pemirsa, apakah kemudian pemerintah anti kritik? Dan juga ada yang menilai bahwa sebenarnya pasal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apa kata ahli hukum pidana dan juga dari versi pemerintah? Kita langsung hadirkan di meja catatan demokrasi. Kita sapa pada malam hari ini Bang Teguh Nasrullah selaku tim perumus hukum pidana formil. Selamat malam Bang Nasrullah. Kita sapa juga ada Mas Haris Asyar, siapa lagi yang tak kenal, aktivis HAM. Selamat malam Bang Haris. Boleh dipakai juga mic-nya Bang Haris, Bang Nasrullah. Dan tadi juga kami banyak bertanya juga ketika di program sebelumnya kami berusaha untuk mengejar pemerintah langsung. Dan malam hari ini di catatan demokrasi kita menghadirkan langsung Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Edi Hiary. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Edi. Terima kasih sudah hadir. Ini yang kami tunggu, Prof. Tunggu jawabannya agar secara hukum ini semuanya jelas. Dan juga Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Tadi di paket sudah muncul suaranya, sudah muncul wajahnya. Malam hari ini sebagai perwakilan Istana, tenaga ahli utama KSP, kami hadirkan kembali. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Prof. Edi. Prof. Edi, langsung saja Prof. Edi. Apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan? Karena seingat kami, publik juga mencatat pada tahun 2006, MK sudah mencabut pasal penghinaan terhadap presiden. Dan sekarang dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini digodok kembali. Apakah ini pemerintah anti kritik atau bagaimana Prof. Edi Hiary? Ya, terima kasih ya. Jadi saya ingin menjelaskan beberapa hal ya. Yang pertama bahwa yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu berbeda dengan yang dirumuskan. Jadi keliru kalau kita mengatakan pemerintah menghidupkan kembali pasal-pasal yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Itu jelas-jelas saya katakan keliru. Karena apa? Pertama, yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu, kalau kita bicara secara teoretik, itu ada 12 pembagian delik. Salah satu pembagian delik dari 12 pembagian delik itu, ada yang dikenal dengan istilah delik biasa dan delik aduan. Yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah delik biasa. Sementara di dalam rancangan KUHP ini adalah delik aduan. Kalau delik aduan itu adalah personal lake, pribadi presiden dan wakil presiden. Itu yang pertama. Jadi saya patahkan yang mengatakan bahwa kita menghidupkan pasal-pasal yang sudah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang bertanya raison d'être, mengapa ini harus diatur? Persoalannya sederhana. Saudara-saudara buka KUHP dimanapun di dunia ini, ada pasal mengenai kejahatan terhadap martabat kepala negara asing. Make sense enggak? Kalau kepala negara asing dilindungi martabatnya, sementara kepala negara kita sendiri tidak dilindungi. Itu saja sebetulnya pertanyaan mendasar. Kita itu yang sama-sama menjaga marwah kepala negara. Ya, itu saja yang ingin saya katakan awal. Saya belum masuk kepada substansi pasal. Terima kasih. Singkat sekali nih Prof. Edi. Tapi yang menarik ini Prof. Edi, ketika dulu adalah delik biasa dan sekarang merupakan delik aduan konteksnya. Apakah memang ini suara langsung dari presiden ingin sekali langsung melaporkan, ada indikasi ke sana ketika masyarakat sudah dengan gamblang tanpa filter sama sekali menghina presiden secara terbuka? Apakah sudah mengarah ke sana? Sebetulnya waktu tahun 2019 saya ingat persis kami tim RUU KUHP waktu itu dipanggil oleh presiden dan dipimpin waktu itu oleh almarhum Profesor Muladi. Ini menjadi salah satu pertanyaan. Kalau Presiden Jokowi sama sekali tidak ada pasal ini pun tidak menjadi soal.
Tetapi ini kan kita bukan mengatur sesuatu dengan melihat siapa subjeknya presiden, bukan. Tapi ini perlindungan hukum secara keseluruhan. Bahwa fungsi hukum pidana itu 3. Yang pertama dia melindungi kepentingan individu, yang kedua dia melindungi kepentingan masyarakat, yang ketiga dia melindungi kepentingan negara. Apa yang dilindungi dari kepentingan individu? Yang pertama adalah soal nyawa, yang kedua adalah soal properti, dan yang ketiga adalah dignity, martabat, nama baik. Jadi ingin saya katakan bahwa penghinaan atau defamation atau belediging itu antara satu negara dengan negara lain tidak bisa disamakan. Bagi kita di Indonesia itu adalah res delik. Apa itu res delik? Sesuatu yang memang sudah dari sananya adalah suatu kejahatan. Kita tidak bisa membandingkan itu dengan negara lain karena kita berbeda culture. Ini raison d'être. Mengapa kita mengatur ini? Tetapi supaya tidak ini digunakan serampangan oleh aparat penegak hukum, maka dirubah dari delik biasa menjadi delik aduan. Kalau ini adalah delik biasa, maka benar pemerintah menghidupkan kembali pasal yang sudah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita rubah. Ini bukan delik biasa, ini adalah delik aduan. Berarti personal like dari presiden dan wakil presiden. Oke, secara implementasi beda delik. Oh ya jelas. Dari delik biasa menjadi ke Betul. delik. Kalau delik biasa aduan. itu orang di pinggir jalan bisa lapor. Tapi kalau delik aduan, hanya mereka yang betul-betul terkena. Jadi saya mau katakan begini ya, yang namanya penghinaan itu, kalau di dalam teori hukum pidana namanya phrase delik. Apa itu phrase delik? Satu, memang penghinaan itu atau penistaan itu dimaksudkan supaya diketahui oleh orang banyak. Yang kedua dia bersifat penyebaran, dan yang ketiga itu sangat subjektif. Subjektif itu apa? Kalau presiden merasa tidak dihina, meskipun itu kata-kata yang sangat kasar dan dia tidak mengadukan, no problem. Karena itu memang kalau di dalam penegakan hukum terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik, itu biasanya korban viktimnya itu yang merasa dihina itu menjadi saksi kunci. Apakah dengan pernyataan-pernyataan itu dia merasa dihina atau kan tidak? Subjektif jadi sebenarnya konteksnya. Bang Nasrullah, jadi sebenarnya seberapa urgent sih pasal ini, sedangkan tadi disampaikan sebenarnya presiden tidak meminta kok ada pasal ini? Jadi gini, kalau kita bicara sebuah produk hukum, tidak boleh kita melihat kepentingan sekarang atau beberapa tahun ke depan. Apalagi kalau itu dirumuskan di dalam KUHP. KUHP itu akan sangat lama berlakunya. Ini contoh KUHP kita yang sudah ada, hampir berapa puluh tahun itu berlakunya. Nah, tentu harus kita melihat jangka panjang dan tidak ada dan harus benar-benar kita lepaskan sama sekali dari kepentingan-kepentingan cara berpikir sempit kita, tapi harus berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, kebetulan saya juga sama dengan Prof. Edi ini, kami latar belakangnya sebelumnya, terutama saya latar belakang sebelumnya adalah para akademisi. Jadi kebetulan saya tahu perkembangan perumusan RUU KUHP kita dulu. Yang berganti-ganti ketua tim menteri, dari berapa menteri sudah berganti, ketua timnya juga berganti-ganti, dari Prof. Kemudian yang saya ingat dulu Prof. Sultan Saleh, ada sempat Andi Hamzah, Prof. Marjono, Rekso Diputro, sampai terakhir semua pakar hukum dilibatkan ya, Bang Teguh dan ahli-ahli hukum dilibatkan dalam perumusannya. Nah, memang di dalam tim itu terjadi perdebatan yang luar biasa. Setiap naskah pembahasan yang sudah dilakukan di Kumdang, ya dulu Kementerian Kehakiman namanya, selalu pasal-pasal itu dikirim ke UI, ke Fakultas Hukum UI untuk dilakukan analisis oleh teman-teman dosen hukum pidana di UI. Hasilnya pada saat itu? Nah, jadi gini, di kalangan ahli hukum pidana di UI pun terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa seharusnya penghinaan kepada presiden itu kan bisa dilihat dalam penghinaan presiden dan wakil presiden kepada pribadi dan penghinaan presiden, wakil presiden dalam kapasitas pejabat umum. Nah,
kalau penghinaan kepada presiden dan wakil presiden dalam kapasitas pribadi sebenarnya sudah ada di pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Sedangkan kalau penghinaan dalam presiden dalam kapasitas sebagai pejabat umum diatur di dalam KUHP pasal 207 kalau saya nggak salah. Dan kemudian kalau kita lihat putusan MK pun menganut prinsip itu seharusnya diatur kalau dalam kapasitas penghinaan kepada presiden, ya, penghinaan kepada presiden dan wakil presiden dalam kapasitas pribadi seharusnya ada di ranah penghinaan yang bersifat umum. Jadi sebenarnya sudah ada pasalnya. Bukan ini kita bicara ke RUU KUHP ke depan ya. Putusan MK juga mengisyaratkan begitu dalam bagian pertimbangannya. Nah, kalau dia penghinaan kepada presiden dan wakil presiden dalam kapasitas pejabat umum, maka diatur di dalam bagian penghinaan kepada pejabat umum. Nah, terus memang waktu pasal 134 KUHP dibawa ke MK, pasal 134 itu dulu masih dalam delik biasa. Itu yang tahun 2006. Ya, masih dalam delik biasa. Jadi kalau ada penghinaan terhadap seorang presiden, relawannya bisa datang membuat laporan. Nah, sementara penghinaan dalam pasal 310 KUHP itu delik aduan, ya. Jadi dia termasuk dalam kategori absolute clah delik. Tanpa pengaduan dari yang bersangkutan tidak bisa. Nah, sekarang kita berbicara masalah hukum pidana ini juga tidak boleh kita abaikan perbandingan hukum pidana. Kebetulan saya juga mengajar perbandingan hukum pidana, Prof. Edi ya. Sama dengan beliau ini juga itu. Saya hanya saja dalam konteks pengajaran hukum pidana ini saya coba perbandingkan dengan beberapa negara. Di Jerman, penghinaan kepada presiden itu, kepala negara ya, itu masuk dalam delik umum. Hanya saja, begitu proses penyidikan dilakukan oleh penyidik, tidak bisa dilakukan penuntutan oleh jaksa. Kalau tidak muncul persetujuan dari atau izin dari presiden dan wakil presiden. Nah, jadi sebenarnya dia mau ditarik ke delik aduan, tapi ngambang di sikapnya di sini. Tapi bukankah harus subjektif dari yang bersangkutan, personality dari presiden, dari ya, wakil makanya presidennya? Akhirnya kan gini, hebatnya di Jerman, dia tidak sebutkan delik itu sebagai delik aduan. Tapi disebutkan delik umum, namun dicantolkan hanya boleh dituntut kalau ada pengaduan. Nah, di Jepang, kalau kita lihat itu memang delik aduan, hanya boleh dituntut apabila ada pengaduan, misalnya penghinaan terhadap raja ya, hanya boleh dilakukan jika ada pengaduan dari Perdana Menteri untuk mewakili kepentingan raja itu. Baik, Bang Nasrullah, ini menarik sekali segmennya, kita masih banyak, Bang Nasrullah ditahan dulu, segmennya masih banyak sekali ini karena menarik sekali ketika pakar hukum sudah berbicara, terjadi dissenting opinion, perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Tapi kan kita ingin titik temu nih, agar masyarakat clear. Nah, berbicara mengenai masyarakat, juga sudah banyak pertanyaan yang masuk dari masyarakat yang terlibat langsung dalam acara ini. Beberapa pertanyaan yang masuk, yaitu mengenai ada yang kemudian datang dari Suherjati, mohon maaf, mendefinisikan apa itu penghinaan. Tolong, agar tidak menjadi pasal karet. Ada juga kemudian menyampaikan, pasal penghinaan presiden ini bisa berpotensi menjadi pasal karet yang menjerat oposisi seperti halnya Undang-Undang ITE. Apa tidak ada opsi lain? Nah, kita akan bahas hal ini nanti ditanggapi pula oleh Bang Haris. Kalem dulu, ini durasinya masih banyak, tenang saja. Kita harus ada iklan soalnya, Maria ya. Kita hadir saat lagi. Ya, yang menjadi pertanyaan publik, sebenarnya pasal ini kemudian berpotensi untuk menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsir ya yang rentan dengan manipulasi. Bang Azhari, Bang Haris, jadi sebenarnya bedanya antara kritik dan juga penghinaan seperti apa sih? Ada bedanya tidak? Harus dibedakan, harus dibedakan. Tapi saya mau merespon pertanyaan Maria dengan beberapa hal juga begini. Betul, sebenarnya titik tekannya sekarang pembahasannya, kalau dalam simulasi yang dibilang penghinaan itu seperti apa?
Itu satu. Yang kedua, kita juga harus pikirkan bagaimana presiden itu juga punya kualitas sehingga tidak mudah dikritik dan dihina. Tapi ada memunculkan satu sebab yang publik, saya nggak bilang publik benar, tapi publiknya juga takutnya jadi terpleset, terpancing dan sana. Maksudnya ada kualitas seperti apa? Kan sudah Begini, jelas posisi presiden maksud secara saya begini, jabatan. saya ingin menjelaskan dulu dari sisi soal jabatan. Saya sebenarnya orang yang setuju bahwa penghinaan itu harus bisa diterapkan. Nah, misalnya di pasal soal kebebasan berekspresi, itu ada batasan bahwa tidak boleh menghina martabat seseorang, bukan martabat presiden. Nah, alhamdulillah kan kita selalu berimajinasi presiden itu selalu manusia. Kita nggak pernah berpikir itu pohon atau robot. Nah, jadi menurut saya soal kemanusiaannya oke. Jadi dia sama dengan Bang Nasrullah, semuanya, Pak Wakil Menteri semua sama. Nah, jadi menurut saya satu, bahwa presiden harus diproteksi dari penghinaan, harus dilihat pada manusianya bukan pada jabatannya. Tapi kemudian saya paham tadi maksudnya Pak Wakil Menteri, bahwa jabatannya itu juga harus dikasih semacam penghargaan, atau dengan bahasa negatifnya jangan dihina. Atau jangan dihina. Betul, dengan perbandingan tamu negara saja yang kepala negara dilindungi pasalnya. Kalau di situ saya poinnya latar belakangnya saya mau bilang bahwa tamu negara yang kepala negara itu nggak dihina dalam konteks kita melindungi tamu. Gitu, kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya dengan kepala negara atau presiden, konteksnya policy harus dikritik. Misalnya di dalam hak asasi manusia pasal 25 di ICCPR disebutkan bahwa bentuk partisipasi warga. Selain dipilih dan memilih, tetapi juga turut serta dalam membuat kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan negara ini banyak. Nah, memang kadang-kadang masalahnya di masyarakat, mereka nggak punya kapasitas untuk melihat ini produknya bupati, produknya kadis, produknya pemprov, produknya siapa. Tapi kadang-kadang, misalnya saya punya teman, saya nggak perlu sebutkan siapa namanya, tahu semua. Ada salah dikit, ini yang salah SBY, ini yang salah Jokowi, pokoknya presiden gitu. Ya nggak apa-apa. Dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan itu bisa dijelaskan. Gitu. Dan itu harus didengar perdebatannya. Yang saya khawatir, kasus misalnya ada dosen menjelaskan bakal ada tsunami di pantai selatan, ditangkap sama polisi. Nggak didengar penjelasannya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong ada banyak, tapi nanti mungkin jatahnya mau diambil sama Pak Ngabalin. Misalnya begini, ini bakal jadi KUHP, Bang Nasrullah, betul nggak? Polisi, penegak hukum kan, Prof? Polsek boleh menerima laporan nggak? Bukan saya mau menganggap mendikotomikan, tidak. Cuma persoalannya ini politis kemudian. Ya. Itu yang kejadian dengan Undang-Undang ITE hari ini. Jangankan dengan presiden, saya ngeritik Maria aja, atau ngeritik Andro, keluarganya Andro yang keluarga besar Merkuri, ya, atau keluarga besar Assegaf bisa laporin saya ke kantor polisi di mana. Karena kan ini kan kembali lagi deliknya delik aduan yang ini. Delik aduan. Nah, soal delik aduan begini, ini tuduhan saya nih Prof, nanti Prof tinggal jawab ya biar ada diskusi kita. Ada banyak profesor di tim perumus KUHP. Oke, dia baca itu laporan MK, saya yakin dibolak-balik udah hancur tuh kertas gara-gara dibolak-balik. Cari jalan keluarnya bagaimana? Jangan pakai delik umum. Begitu Prof ya, jangan pakai laporan, pakai aduan. Nah, kalau pakai aduan, saya agak ekstrim. Ya gugat aja perdata orang tersebut. Jadi bukan dihidupkan kembali. Tapi yang saya yakin, saya nggak ikut di rapatnya si para hakim-hakim di MK ketika memutuskan ini. Tapi yang dilihat oleh hakim-hakim MK waktu itu bukan soal di aduan harus korbannya atau laporan siapapun bisa. Tetapi soal konten materinya bahwa presiden harus bisa dikritik, itu satu. Kalau kritiknya membangun mengarah ke kebijakan, itu fair. Itu fair, nggak ada masalah. Tapi di titik yang lain juga ini ada warisan, karena salah satu argumentasi pemohon yang bawa itu ke MK, ini menggunakan tafsir historis yang sudah tidak kontekstual, Prof. Kira-kira begitu kalau saya baca putusannya dan pertimbangan-pertimbangannya. Jadi memang ada masalah kenapa itu digugurkan,
Dan yang kedua, pada konteks kekinian, berapa tahun lalu ketika MK memutuskan, kita masih dalam suasana sisa-sisa reformasi. Yang negara itu harus bisa dikritik, harus bisa diakses dan lain-lain. Jadi menurut saya, proses itu semua ketika ingin direkonstruksi hanya bergeser dari laporan umum yang siapapun bisa melapor kepada aduan harus kalau per hari ini harus Joko Widodo atau Pak Ma'ruf Amin. Menurut saya itu hanya merubah soal cara. Tapi esensinya kita belum selesai membahasnya. Termasuk pembahasan itu bukan hanya pada di kalangan pakar yang ada di tim perumus. Tapi juga sejauh mana ini kita lempar barang ini ke masyarakat, masyarakat bisa memahami. Oke. Saya berhenti di situ. Bang Abalin, masyarakat bisa memahami karena kita juga menghindari bias, Bang. Masyarakat menganggap antara kritik dan hina itu beda-beda tipis. Kadang dari penggunaan diksi, bahasa yang mereka lontarkan juga jauh sekali. Ya, terima kasih untuk kedua mahaguru, Profesor Edi dan Bang Tengku. Kemudian ini saudara dari Papua juga lah. Dia sudah ke Papua jadi sudah orang Papua dia. Yang pertama begini. Terlalu gampang bagi kita untuk membedakan antara kritik dan fitnah. Kalau fitnah itu adalah orang yang memang tidak bisa menghadirkan data dan fakta. Seorang ibu melahirkan dengan cara normal itu adalah cara sungsang. Benar, keluar duluan kepala. Tapi kalau ada orang berpikir dengan cara sungsang itu artinya dia tidak menghadirkan fakta dan data. Maka yang keluar dari mulutnya itu adalah caci maki, ujaran kebencian, menghardik orang di depan publik. Tapi kalau dia kritik, Presiden membuka ruang itu seluas-luasnya. Berkali-kali Presiden menyampaikan secara resmi. Kritik itu adalah bagian yang terpenting untuk bisa baik dalam kapasitas beliau sebagai seorang pribadi, sebagai Presiden maupun kepada pemerintahan untuk melakukan evaluasi. Jangan lupa setiap penggunaan kata penghinaan itu ada dua variabel yang ikut, soal harkat dan martabat. Harkat itu adalah nilai dasar manusia yang sudah Tuhan anugerahkan kepada orang. Sementara martabat itu adalah nilai manusia yang karena adat budaya seseorang itu ditempatkan untuk punya martabat. Berarti cukup subjektif dong. Yang kedua, batasannya? Maryam, abang panggil saja Maryam. Ya. Yang kedua nih, satu tarikan napas Bang Tengku, antara orang yang punya kehormatan jabatan dan individu itu ditarik dalam satu tarikan napas. Profesor dan abang tahu dan kita semua tahu bahwa hukum positif kita itu kan salah satu yang sangat mendasar itu adalah hukum Islam. Baca di surat Al-Imran ayat 26-27 Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tuhan yang begitu punya kehormatan, Tuhan yang begitu maha mulia. Dia memuliakan manusia dan diserahkan kewenangan tugas dan jabatannya itu kepada manusia. Kenapa Tuhan menghargai manusia secara individu dengan jabatannya? Bang Tengku tidak menghargai. Tapi ini jabatan dan juga kebijakannya Bang Abalin yang disorot oleh masyarakat. Tunggu dulu, kalau jabatan itu masuk kepada tadi yang sapu saudara Papua bilang ini. Menyangkut tentang kebijakan, menyangkut tentang apa-apa yang dilakukan. Kalau pemerintah keliru dalam membuat kebijakan wajib dikritik. Karena negara ini kita punya semua. Tapi ketika itu menyangkut dipisahkan antara pribadi individunya dengan jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden, di negara manapun Anda tidak menemukan itu, saudara. Disitulah yang saya berkali-kali bilang, negara sebesar republik ini, kemudian kita tidak menghormati dan menghargai presiden dan wakil presiden. Kayak apa bangsa ini? Emang kita tidak punya budaya? Kita tidak punya harkat dan martabat. Meskipun itu bentuk kekecewaan dari publik terhadap pemerintah. Tidak ada masalah, dia boleh kritik itu. Oke. Dia boleh mengeritik sesuka hatinya dengan argumentasi rasional tidak diadukan, agar presiden dan wapres itu mengerti. Tidak akan ditangkap Bang Abalin ya? Pasti. Saya hari ini malam ini bilang pasti, karena itu presiden sudah berkali-kali bilang. Jadi yang perlu diperjelas adalah definisi penghinaan itu sendiri menurut pemerintah dan juga penguasa seperti apa. Karena ada juga yang tanya ini dari Twitter, dari Gaki Hajime. Yang jelas dong Bang, masalah untuk definisi penghinaan menurut penguasa itu apa? Kritik masuk tidak? Batasannya di mana gitu? Itu yang tadi saya bilang. Dalam posisi seperti ini, kalau dia mengeritik, apakah itu menyangkut kebijakan? Tidak ada masalah, tapi ketika dia menyerang pribadi,
Maka disinilah diatur dalam rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di mana yang salah itu persoalan itu? Nah, itu maksud saya benar. Tapi itu sekali lagi bicara misalnya harkat dan martabat pada kemanusiaan, bukan pada jabatan. Itu satu. Yang kedua, menurut saya memang kritik bisa bermakna, berbungkus, bervisual hinaan. Saya kasih contoh. Nah, Misalnya, contoh konkretnya penting juga ini. Misalnya nama presidennya atau nama rajanya gelas babi. Nah, itu satu penghinaan. Tapi dalam pidana, nanti Prof bisa kasih tambahan, Bang Nasrul bisa tambahan, dosen pidana dua-duanya. Dalam pidana harus ada latar belakang, bahasa hukumnya mens rea, kira-kira begitu. Niatannya seperti apa. Jadi kadang-kadang visualnya saja, Om Ngabalin, tidak bisa dilihat plek-plekan. Ya kan, bahasa gampangnya begitu. Harus dilihat kalau bahasa Al-Qur'annya asbabul wurudnya. Sejarah Hadis, asbabul wurud hadis. Kalau ya. ayatnya asbabun nuzul. Asbabul nuzul. Iya, Jadi, jadi sejarah munculnya statement, frasa, kalimat, ekspresi, visual yang kemudian dituduhkan sebagai sebuah hinaan. Prof Edi juga bisa ikut menanggapi ini. Ini kan sudah berbicara ke niat muasalnya seperti apa. Saya potong. Saya nggak tahu ya, teman-teman publik ketika membaca pasal itu baca penjelasannya enggak ya? Jadi penjelasannya bagaimana, Prof? Saya yakin nggak baca. Saya baca saja nih supaya kita sama-sama paham ya. Ini rancangan KUHP pasal 218. Setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori keempat. Ya. Ayat 2, tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Artinya apa? Pasal ini ada alasan penghapus penuntutan pidananya. Jadi tidak bisa dituntut kalau itu untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Sekarang kita baca penjelasannya. Penjelasan ayat 1. Yang dimaksudkan dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri merupakan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri. Contoh tadi sudah dikatakan oleh Mas Haris. Misalnya mohon maaf, kalau ada orang mempersonikasikan presiden dengan kebun binatang itu menurut Anda merendahkan tidak? Jelas merendahkan. Ya sudah. Berarti masuk penghinaan. Maksud kami seperti ini, Prof. Agar penegak hukum tidak salah tafsir. Sebentar. Mungkin ini ayat 2. Saya baca ayat 2. Kami sambil baca juga, kami juga memegang draftnya juga ini, Prof. Ayat sama-sama 2 ya. Lihat, Prof ya. Dalam ketentuan ini, yang dimaksudkan dengan dilakukan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi. Misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Jadi kalau kritik itu ya tidak akan dipidana. Ini jelas ini penjelasannya. Nah, tapi siapa yang kemudian bisa membedakan ini? Masyarakat? Kalau itu kita berbicara soal interpretasi. Nah, Tapi mau saya katakan, yang namanya lex serta dalam perumusan delik itu mau sejelas apapun pasti ada ruang interpretasi di situ. Racikan bahasa di sini itu kan sudah, abu-abu. ini sudah sangat jelas dikatakan kalau itu merupakan kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah masuk dalam kategori kepentingan umum atau pembelaan diri. Kalau itu kepentingan umum atau pembelaan diri tidak dipidana. Tentang delik aduannya diatur di dalam ayat berapa itu? Itu di dalam pasal 218 ayat 20 tidak. Pasal 220 Mas. Tindak pidana sebagai masa dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Pasal 220 ayat 1 baru tercantum. Saya mohon izin menjelaskan begini dulu. Terlebih dahulu kita harus mengerti apa yang dikatakan, bagaimana sih jenis yang dikatakan penghinaan, menghina itu. Menghina itu bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk lisan. Orang berbicara, tapi ada juga lagi nanti yang disebut dengan melecehkan. Melecehkan misalnya ada mobil presiden, saya kencing di mobil presiden, itu pelecehan, perbuatan dia kalau melecehkan. Ada atau mungkin saya buat gambar presiden, saya duduk, saya injak-injak gambar, itu melecehkan namanya, perbuatan. Dia tidak dalam bentuk menghina tapi sudah melecehkan. Saya sepakat bahwa di titik itu memang harus ada sanksi hukum. Nah, para ahli hukum pidana ini dalam merumuskan pasal yang terkait dengan pemidanaan atas penghinaan, ya, selalu melihat bahwa semua orang
tidak boleh menghina orang lain manapun, siapapun. Sepakat. Itu dalam konsep ilmu hukum pidana, bahwa tidak boleh kita merendahkan harkat martabat orang lain. Harkat martabat manusia itu harus dimuliakan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Nah, persoalannya adalah andai saja, ini kita bicara sekarang di lembaga presiden. Andai saja Anda tidak menjadi presiden atau wakil presiden, akankah timbul penghinaan itu? Ini pertanyaan yang paling kritis sebenarnya. Nggak akan saya menghina seseorang. Dulu ingat nggak di zaman Pak SBY, dan saya salut luar biasa, menghormati, bangga dengan Pak SBY itu. Pak SBY dipersamakan dengan kerbau. Pernah nggak? Ingat ya? Yeah. Ditarik di situ. Itu seperti yang dibilang Prof. Edi, itu kan kebun binatang keluar terhadap Pak SBY. Dan saat itu berlaku KUHP kita dan RUKHP ini. Tapi masalahnya adalah Pak SBY tidak melaporkan, tidak membuat pengaduan atas kasus itu. Ya. Dan itu negarawan Pak SBY bahwa ini sebenarnya tidak muncul. Cuma jangan lupa Bang, dalam kasus salah seorang anggota fraksi Partai Bintang Reformasi, SBY lapor loh. Iya. Ya. Oke. Jangan lupa itu. Oke, itu mungkin sudah ke titik yang bukan, karena itu makanya kan tetap harus dilindungi martabat. Ya, sekarang saya ingin katakan bahwa ini akhirnya kembali kepada pribadi-pribadi dari presiden itu. Nah, SBY tidak akan disamakan dengan kerbau saat itu kalau beliau bukan presiden. Nah, makanya saya mengatakan, saya sepakat atas semua orang yang dihina, dia harus bisa dituntut dengan hukum. Persoalannya, apakah ada equality before the law antara penghinaan kepada seorang SBY atau Jokowi dengan penghinaan kepada Hari Azhar? Bang Nasrullah, kenapa? Bang Nasrullah, apakah takut ini disalahgunakan? Sangat besar kemungkinan penyalahgunaan itu. Karena jadi gini, walaupun kalau misalnya penghinaan itu tidak diatur sendiri terhadap presiden, masuk di dalam pasal 310, tetap aja penyalahgunaan itu bisa terjadi. Tapi dalam pasal 220 ayat 1 kan sudah jelas Bang Nasrullah. Ini kalau tidak yang bersangkutan sendiri yang melaporkan, tidak akan makanya pasal 220. Saya memberikan apresiasi atas draft yang baru itu, yang memasukkan itu sebagai delik aduan. Ini sebuah kemajuan, bahkan lebih maju daripada Jerman. Tadi kan saya buat perbandingan dulu. Hanya saja sudah selesai diskusi. Sudah selesai. Kalau Bang Tengku Nasrullah sudah bilang begitu, artinya sudah selesai. Tunggu dulu. Tapi ingat loh Pak, jangan dipotong dulu begitu. Karena bicara tentang begini Bang Nasrullah. Karena bicara tentang subjektivitas. Saya tidak sepakat kalau kita main kunci omongan orang. Bukan. Begini maksud saya. Ketika Abang menyebutkan tentang Pak SBY pada waktu itu disamakan dengan kerbau atau sapi dan tidak melaporkan, tergantung pada tingkat subjektivitas. Begitu juga, makanya kan kita bukan bicara pada sosok objek Presiden Joko Widodo atau Pak Ma'ruf Amin, tapi ini untuk kepentingan masa panjang, Pak. 2024 sudah selesai, Pak. Sudah KUHP itulah. Ini nanti berlaku untuk karena itulah ini. maka kitab undang-undang hukum pidana yang sedang dibahas Kalau ini diterapkan menjadi legacy negara secara loh. sangat ketat, gitu loh. Pak Ngabalin udah dalam penjara sekarang karena menghina semua presiden. keputusan undang-undang tidak berlaku mundur, Bapak. Saya mengerti itu karena saya anggota Balek, Badan Legislasi DPR RI pada periode itu. Sebentar, saya selesaikan sedikit lagi. Saya lurusin dulu sedikit. Ini tadi penting waktu Pak Nasrullah menyebutkan soal dulu ada kerbau, saya tahu betul itu demo itu, ya. Ini yang jangan lupa sebutkan konteksnya. Dan tidak ada yang mengatakan SBY kerbau waktu itu. Pada waktu itu, betul. Itu demonya cerdas menurut saya. Ada tulisan. Dia bawa kerbau. Ditulis SBY. Yang mana bulan depan kalau Idul Adha. Oke, kita tunggu sampai di sini dulu. Ami Ngabalin, sebentar, Ami Ngabalin nanti punya usai sapi jeda pemirsa ditulis tetaplah Ali bersama Mokhtar kami Ngabalin. di Itu sumbangan kurban maksudnya. Baik, Bapak-bapak, kita akan jeda dulu. kembali sesaat lagi di Catatan Demokrasi. Kami terus melibatkan Anda masyarakat untuk bertanya langsung pada narasumber melalui Twitter Catatan Demokrasi. Sampaikan langsung ke Pak Wamen, ke Bang Ali Mokhtar, ke Pak Teguh Nasrullah dan juga ke Bang Haris Azhar ya, Maria ya. Saat lagi tetaplah bersama kami. Sebentar, Bang Abalin, Bang Nasrullah, ini pertanyaan terus masuk di Catatan Demokrasi. Kami coba bacakan terlebih dahulu. Ini pertanyaannya kami coba filter, tapi bahasanya banyak juga yang
agak sarkas ini. Prof Edi mungkin bisa bantu saya jawab. Ini dari Zlatan Akindo. Akun benar ini ya, bukan akun robot, bukan akun bodong ini. Zlatan Akindo, apa keuntungan buat rakyat membuat undang-undang tersebut? Dalam pasal 220 ayat 1 tadi ya Prof Edi ya, jangan-jangan ide ini muncul dari circle, dari para penjilat penguasa. Ya, karena tadi Prof Edi sampaikan kan bahwa sebenarnya pasal ini tidak diinginkan secara langsung oleh Presiden. Itulah saya katakan bahwa yang namanya muatan KUHP dimanapun itu pasti yang dilindungi adalah 3 ayat tadi itu tadi. Kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu. Ketika kita berbicara mengenai kepentingan negara, maka presiden dianggap sebagai personal leg, sebagai personifikasi, sebagai simbol negara. Oleh karena itu, harkat martabat, dignitinya harus dijaga. Sehingga pasti ada pasal itu. Itu sama halnya juga misalnya tadi dikatakan oleh Pak Nasrullah, ada juga misalnya untuk masyarakat umum yang sekarang dalam KUHP terkait pasal 310 KUHP yang merupakan penghinaan bagi di luar presiden dan wakil presiden. Jadi pasti ada pasal-pasal seperti itu. Ya, tadi saya ingin tambahkan begini, bahwa ada juga negara-negara yang memberlakukan bahwa tidak ada penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Contohnya Amerika. Jadi ada orang-orang, ibu-ibu duduk di depan gedung putih buat tulisan. Ya, cuma tidak kebun binatang, kalimatnya the real teroris itu adalah Bush. Tidak pernah bisa ditangkap dia, karena kebebasan membukakan pendapat sedemikian rupa di Amerika. Nah, sekarang tadi kan Prof Edi sudah mengatakan politik hukum negara itu mau ke arah mana? Apakah akan sangat demokratis atau demokratis yang bertanggung jawab? Nah, jadi dalam konteks ini saya melihat, dan saya termasuk salah satu yang sepakat bahwa negara itu harus demokratis tapi yang bertanggung jawab. Nah, beda halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya justru mengatakan dalam iklim demokratis ini, waktu dia menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum diberlakukannya pasal 134 KUHP yang sudah yang lama itu, mengatakan bahwa dalam iklim demokrasi yang seperti sekarang ini, ya, penghinaan pasal-pasal yang mengatur penghinaan sebagai penghinaan terhadap presiden itu tidak sesuai dengan semangat perubahan Undang-Undang Dasar 45. Itu ada tidak dalam pertimbangan. Tidak sesuai. Itu pasal ketika dia mengatakan tidak berlaku lagi pasal 134. Nah, mungkin pada saat itu ya, pasal 134 KUHP yang lama itu masih delik umum. Nah, andai saja bisa dipegang konsisten, pasal penghinaan terhadap presiden itu adalah delik aduan, saya sependapat pengaturan itu kembali sebagai syarat. Tapi dengan satu catatan, bahwa ancaman hukuman jangan sampai 3,5 tahun. Itu berlebihan. Saya berpikir draft yang pasal 218 ini baru dirumuskan, Prof, ya. Tapi kan kemudian kan pada zaman Prof, ya. Jadi mungkin pada Prof Edi ini terlalu bersemangat juga ingin mengingatkan masyarakat, jangan lo menghina presiden dan wakil presiden, ancamannya berat. Namun ada satu kelebihan juga dari pasal itu, bahwa dia tetap tidak bisa ditahan oleh dalam proses sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, dia tidak bisa ditahan karena ancamannya tidak mencapai 5 tahun. Cuma kalau angka 3,5 tahun itu ngeri kali, Prof Edi. Setelah Jokowi turun Anda mengkritik presiden nanti, Anda sampai 3,5 tahun itu berlebihan. Bahkan kalau lewat media sosial kami baca 4,5 tahun ya, Prof Edi. Ditambah 1 tahun, Prof. Begini, kalau 4,5 tahun itu dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Oke. Jadi saya mau tanggapi Bang Nasrullah ada 2 hal, ya. Tadi Bang Nasrullah mencontohkan Amerika, ya. Saya mau katakan begini, isi KUHP di seluruh dunia ini hampir sama. Pembunuhan di Indonesia, di Kutub Utara itu perbuatan pidana. Tapi ada 3 substansi KUHP yang itu tidak kompatibel, tidak bisa diperbandingkan. Satu adalah mengenai delik politik. Delik politik itu Anda cari dalam KUHP tidak ada satu bab pun tertulis mengenai delik politik, nggak ada. Berbeda dengan Perancis. Perancis ada politik delik di situ. Yang kedua,
adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Saudara buka KUHP Cina, dari depan sampai belakang, belakang sampai depan, nggak ada satu bab pun mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, nggak ada. Dan yang ketiga apa? Defamation. Penghinaan itu masing-masing negara berbeda. Karena kembali lagi saya katakan, membuat KUHP Indonesia dalam masyarakat yang multi etnis, multi religi, multi culture itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasti ada pro dan kontra. Jadi kalau orang misalnya ya, orang bilang ini KUHP tidak selesai-selesai, sudah 58 tahun dari tahun 63. Belanda itu sebesar Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang Jakarta lebih banyak. Dia ketika lepas dari jajahan Prancis dan membuat KUHP sendiri butuh waktu 70 tahun. Padahal dia homogen. Dia tidak multicultural, dia tidak multi etnis. Lah Anda bayangkan Indonesia. Jadi pasti setiap isu dalam KUHP itu pro dan kontra. Dan itu tidak mudah sehingga kita selalu mencari win-win solution. Nah, yang kedua adalah soal sanksi pidana. Bang Nasrullah, Mas Haris, Pak Ngabalin dan pemirsa, tim ahli mencantumkan maksimum pidana yang akan dijatuhkan itu bukan seperti orang nebak nomor togel. Jadi tidur bangun mimpi, oh besok presiden 3,5 tahun, kalau TI 4,5 tahun, enggak. jadi dasar ya? Ada, dengan menggunakan modified Delphi system. Siapa yang melakukan itu? Itu tanya ahlinya Profesor Harkristuti. Jadi kita ada, mengapa ini diancam sekian? Ada sekian parameter. Kalau dari sekian parameter itu 5 parameter terpenuhi, maka ancamannya sekian. Jadi bukan orang bangun tidur pagi terus pasang nomor togel, 3 tahun, 4 tahun, enggak ada. Itu tim bisa menjelaskan secara rinci. Mengapa ini sekian tahun, mengapa sekian tahun. Bukan kita nebak-nebak nomor togel, bukan. Ada parameternya. Nomor togel Bang Nasrullah, bukan. Ini kita dengarkan dulu, Jangan dipotong dulu. Ini yang mau saya katakan. Ya. Jangan kemudian dipandang karena ada pidana penjara, hakim itu harus menjatuhkan pidana penjara. No way. Di dalam RUU KUHP, pidana penjara merupakan pidana pokok, tetapi dia bukan primadona. Itu yang harus ditekankan di mindset publik. Dia pidana pokok tapi bukan primadona. Kalau ancaman pidana itu di bawah 4 tahun, hakim bisa menjatuhkan pidana pengawasan. Dia tidak perlu masuk dalam penjara. Oke, overcrowded kita. Mengenai sanksi sudah cukup jelas, tapi yang masih belum diterima dengan jelas oleh masyarakat, karena banyak sekali pertanyaan masuk melalui line Twitter kami adalah multitafsir dalam kata penghinaan itu sendiri. Ada pertanyaan yang cukup banyak muncul ke Twitter kami, salah satu ditujukan langsung untuk Bang Ngabalin. Bang Ngabalin. Ini cukup menarik. Langsung dikasih, langsung dikasih isi pasalnya, Bang. Langsung. Tidak main-main dari Maha Guru. Mau nanya dong, dari Waluyo Simangunsong. Mau nanya dong untuk Prof. Ngabalin, ucapan, ada tanda Amin, kutipnya. ya Allah. Tanda kutip, Presiden saat ini terasa tidak ada manfaatnya, malah cenderung kelihatan merugikan rakyat. Tanda kutip, ini termasuk penghinaan nggak? Jadi masih abu-abu mengenai racikan kata ini, Ya, Bang. kalau datang dari pinggir jalan kan biasalah, namanya juga ungkapan hati yang berbunga-bunga. Tidak apa-apa. Artinya ketika dia menyebutkan bahwa kalau presiden hari ini dirasakan tidak ada manfaatnya, ya namanya juga dia yang merasakan toh. Tapi orang Papua sampai dengan Aceh merasakan kehadiran Jokowi dalam catatan sejarah Republik Indonesia. Orang Papua kritik, aman. Ya, dalam sejarah orang Papua kita merasakan. Enggak, pernyataan itu Gitu dong. aman apa? Nah, aman masuk atau kategori tidak? penghinaan atau Kritik tidak? Oh, atau nanti penghinaan? diukur di sini, nanti diukur di Enggak, pasal yang kalau sekarang Menurut kita bahas. pemerintah itu. saat ini kan ada Bang Ngabalin di sini, Bang. Maka itulah yang saya bilang tadi, ketika kita menyebutkan penghinaan, maka 2 kalimat di situ, frasa yang tidak bisa dipisahkan. Begitu kata penghinaan itu menyangkut harkat Tidak dan ada martabat. manfaatnya. Ini termasuk? Ya, kalau tidak ada manfaatnya berarti dia pakai kacamata apa dia pakai menilai. Jangan-jangan nanti Enggak, akunnya dilaporin lagi, Bang. itu penghinaan atau Dilaporin. bukan? Di sini ada dilihat kan, di sini ada dilihat. Baik, Bang Ngabalin. Kalau Saya- presiden sekarang begini, gini, sekarang objeknya gini. adalah presiden. Kemudian presiden secara subjektivitas melihat bahwa kalau itu menyangkut penghinaan pada dirinya, orang saya sudah hampir 10 tahun loh menjabat. Kita telah berbuatin. Tapi mustahilah kalau yang seperti itu kemudian presiden merasakan bahwa itu adalah bentuk penghinaan, kemudian presiden lapor orang itu. Nggak tahu makhluk dari mana itu kalimatnya seperti Bang itu. Karena Ngabalin, tampaknya- ada lagi Gitu. Bang Ngabalin. Ini satu lagi dari Gua lagi. Orang tiga Bang ini Ngabalin. tidak. Boleh, Bang nanti Ngabalin. kita lihat Bang dari Ngabalin. beberapa orang. Coming. Nasri Pani HS.
Catat akunnya Bang, jangan sampai dilaporin tapi Bang ya. Iya. Jangan-jangan nanti habis kita bacain nanti masuk aduan lagi kan. Saya boleh. Nasri Pani, ini bentuk simulasi saja agar masyarakat juga cerdas menangkap Masih kata mana yang percobaan bisa supaya digunakan biar untuk jelas. mengkritik yang membangun seperti itu. Kalau mau dihormati, maka jaga amanah, mengabdi pada kepentingan masyarakat dan jangan suka bohong Bang. Ini kata Nasri Pani, bukan kata host ya Bang ya. Kalimat di atas apakah termasuk kritik atau hinaan? Ini pertanyaan Bang. Dua hal. Hal yang pertama ketika dia menyebutkan kata bohong, maka dia mesti melampirkan, dia mesti mengemukakan Data fakta. apa yang menurut dia bohong. Poinnya apa? Faktanya apa yang dia harus kemukakan. Karena ini ruang publik. Jutaan orang loh nonton catatan demokrasi seperti ILC ini. Jadi tidak apa-apa. Kalau nanti sepanjang presiden menganggap bahwa ucapan itu adalah secara subjektivitas, kemudian mengganggu pribadi seorang presiden, bukan saja Presiden Jokowi atau wakil presiden, akan datang juga, dia laporkan, nanti dilihat dalam pasal. Kalau Tapi kalimatnya itu dia, kemudian kalimatnya dia nggak ada subjeknya. Ente jangan kepancing. bukan, Menurut saya bukan penghinaan. Bukan penghinaan. Kata Wamen bukan penghinaan. Ini kan, ini Enggak. antara Pak Ngabalin dengan Prof Edi aja berbeda. Karena Oh, enggak, begini, tidak berbeda. Karena Pak Ngabalin ini benar-benar hadir dalam kapasitas mewakili pemerintah. Iya. Karena sedangkan Prof Edi satu sisi sebagai wakil Bukan, menteri bukan, mewakili begini. pemerintah, tapi beliau tidak Makanya bisa saya bilang ada satu melepaskan isu penting. dirinya Pak sebagai Ngabalin, akademisi. sekarang Sebentar, begini, Pak Nasrullah, begini. sebentar. Haris, saya dulu. Iya. Makanya saya bilang, karena itu ditujukan kepada presiden. mungkin Tunggu gini. Bang Tenggu, Abang dengar dulu saya, Oke. supaya saya bisa menghormati Abang. Ketika dia menyebutkan itu terkait dengan pribadi seorang Joko Widodo atau presiden, dan presiden secara subjektivitas menilai bahwa itu bukan penghinaan, maka ukurannya adalah pasal yang ada. Kalau Tidak ada saya perbedaan, tidak ada Kalau perbedaan. saya mengkritik penanya tadi karena di pertanyaan itu diajukan kepada Pak Ngabalin, bukan kapasitas beliau Bukan. memberi penilaian dalam konteks hukum pidana ini penghinaan apa tidak. Karena mewakili pemerintah. Ya kan Pak, kita cuman kan konteksnya ada adalah- Prof Edi seharusnya disampaikan kepada Prof Edi pertanyaan Tapi pertanyaan lo mention nama yang loh. Dia berkaitan mention dengan nama hukum saya. pidana. Ini Bang. hukum pidana loh Bang. Bang. Kalau Bapak kan tampil lebih kepada membawa suara pemerintah, tapi ini pertanyaannya adalah Oke, terkait saya dengan hukum sekarang pidana. Saya mau bilang begini Bang, saya begini. Dialog kita malam ini tentu saya juga harus memberikan beberapa pandangan saya. Untuk apa? Memberikan pencerahan kepada para pemirsa. Dan siapa tahu Iya nanti dong. Bang Ngabalin Kan jadi langsung presiden. di-mention nama saya. Gitu. Oke, sekarang gini. Saya ada isu yang lain sebetulnya. Penjelasan Prof Edi tadi itu Masih sesuai tema kan? masih Bang sesuai Haris, ya? tema. Saya nggak mungkin saya nggak nanya Isu lain soal- kita takutnya kejauhan Nggak. gitu Bang. Tadi Prof Edi tadi kan sebutkan pasal 220 ya sementara ya, nah, disebutnya 220. Delik aduan. Alasan-alasan di soal general komennya ya, penjelasannya dan lain-lain. Kesimpulan saya, tapi nanti silakan dibaca lagi. Kesimpulan saya, kalau memang kritik publik itu boleh terkait dengan kebijakan publik atau peran jabatan dalam fungsi pelayanan publik, lalu buat apa ada penghinaan terhadap presiden, delik itu? Karena posisi saya mengakui bahwa penghinaan itu ada dalam proses pidana, Prof Edi peristiwa ditahan pidana dulu, Prof ya. Edi. Dijawab sesaat lagi supaya porsinya lebih besar Iya. Bang Haris. Kita harus kembali. Usai jeda berikut hanya di catatan demokrasi pemirsa. Bang Haris, tadi pertanyaan perlu dipertegas juga agar masyarakat mendengar secara jelas tadi. Ditujukan kepada Prof Edi Hiari. Udah paham lah, tapi saya ulang lagi. Ya. Jadi gini, di pasal 220 yang mengatur soal larangan penghinaan terhadap presiden itu atau jabatan presiden, penjelasannya itu diatur bahwa yang tidak termasuk penghinaan terhadap presiden ketika bicara soal kepentingan publik. Nah, presiden itu kan jabatan publik. Jadi kalau memang sudah dikasih dasar pemaaf bahwa itu bukan masuk kategori penghinaan terhadap presiden atau jabatan presiden, lalu buat apa gunanya pasal tersebut? Karena penghinaannya yang tersisa adalah penghinaan terhadap personnya si presiden. Prof. Jadi sebetulnya ini pertanyaan dari Mas Haris ini sama tadi yang pertama kali diungkapkan oleh Bang Nasrullah, cuma saya belum jawab. Jadi Bang Nasrullah bilang begini tadi, kan equality before the law. Tidak perlu ada pasal penghinaan presiden, masuk saja dalam pasal penghinaan yang biasa. Saya potong Prof Edi, Iya. itu saya mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya. Oke. Itu saya analogikan sangat mudah.
kan ada pasal tentang makar yang membunuh presiden dan wakil presiden. Kalau seperti kata Bang Haris, tidak perlu ada pasal tersendiri, berarti pasal makar tidak perlu ada, masuk saja pasal 338 pembunuhan. Kan logikanya begitu. Tetapi ingat, presiden ini adalah simbol negara. Oleh karena itu, meskipun ada pasal tentang pembunuhan, untuk semua masyarakat, untuk semua rakyat, tapi juga ada pasal pembunuhan khusus terhadap presiden. Makar. Sama halnya, ada pasal penghinaan untuk semua, tapi juga ada untuk jabatan presiden. Khusus. Ya. Pasal istimewa. Saya boleh langsung memberikan pendapat. Silakan Bang Silakan, Nasrullah. Bang. Mohon maaf Prof Edi, saya berbeda. Karena apa? Ini perbandingan yang dibuat oleh Prof Edi, itu pasal makar pembunuhan terhadap presiden, tidak apple to apple dengan penghinaan. Ini penghilangan nyawa presiden itu akan berdampak ke seluruh rakyat yang dipimpin oleh presiden itu. Menyebabkan negara harus memilih presiden baru dan segala macam. Jadi boleh saja Prof Edi mengatakan itu sangat gampang saya menunjukkan perbandingannya. Tetapi ternyata tidak gampang. Nah saya begini, saya ingin menyampaikan satu hal bahwa kalau Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap presiden yang dipisahkan dengan penghinaan terhadap masyarakat biasa itu dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi ya mengatakan bahwa itu tidak mencerminkan adanya equality before the law. Tapi ahli hukum pidana ya dalam penjelasan RUU KUHP ya tadi Prof Edi sebenarnya sudah nyinggung-nyinggung gitu mengatakan itu tidak apple to apple perbandingan equality before the law. Kalau penghinaan terhadap presiden dipisahkan dengan penghinaan terhadap masyarakat itu juga boleh diperbandingkan atau dibenturkan dengan equality before the law. Nah, itu ahli-ahli hukum pidana mengatakan di situ. Itu ada di dalam penjelasan pasal RUU KUHP yang pertama diserahkan tahun 2012 ke DPR. Berarti cukup penting dong. Sebelum dirubah oleh tim Prof Edi ini, ya. Kalau saya tetap aja dengan pendapat saya ya, bahwa karena presiden itu adalah simbol negara, maka apapun kejahatan yang dilakukan terhadap presiden itu ya ada yang khusus. Prof, kemudian ada juga pertanyaan yang masuk yang ditujukan juga untuk Prof Edi, salah satunya dari Pangestu Budi Raharjo. Jadi sebenarnya untuk siapa undang-undang ini ditujukan? Jika memang pertanyaannya adalah untuk rakyat, lalu apakah ada undang-undang untuk melindungi rakyat kecil sendiri? Sebagaimana banyak hukum pidana yang katanya tidak memihak pada rakyat kecil. Jadi sebenarnya siapa yang harus diperjuangkan pemerintah dalam hal ini misalnya? Kalau kita hitung prosentasi secara kuantitatif, jumlah pasal di dalam RUU KUHP yang 600 sekian, itu justru lebih banyak melindungi kepentingan individu. Kalau individu-individu itu kan kemudian bergabung menjadi suatu masyarakat. Oleh karena itu saya katakan tadi, yang dilindungi oleh KUHP itu siapa? Ya kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Yang paling banyak dilindungi itu justru adalah kepentingan individu di sini. Untuk pasal ini berarti khusus melindungi negara, dalam hal ini simbol negara presiden. Ya, ada juga pasal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat. Misalnya apa? Pasal-pasal penyebar kebencian yang ditujukan kepada golongan itu. Ada juga terhadap individu, penghinaan bersifat pribadi. Baik, ini supaya masyarakat juga tidak merasa ada tebang pilih Bang dalam proses hukum. Equality yang pasti kan? Bahwa kalau DPR dan pemerintah sedang membahas dan merancang atau rancangan undang-undang KUHP ini tidak ada untuk kepentingan orang per orang, golongan per golongan, tidak. Tapi ini adalah sebuah legacy yang harus dipersiapkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekali lagi saya mau bilang bahwa rancangan undang-undang KUHP ini terkait dengan penghinaan kepada presiden dan wakil presiden, jangan dilihat subjeknya sekarang adalah Presiden Joko Widodo. Tapi bisa saja besok paman ente, saudaramu, saya mungkin jadi presiden, Bang Nasrullah atau profesor, atau ini anak Papua Bang Haris yang jadi presiden, wapres, belum tahu. Undang-undang ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah sebuah legacy terbaik dari bangsa dan rakyat Republik Indonesia. Itu aja pernyataan saya. Bang Haris. Udah mau habis belum? Masih ada Bang, masih ada durasi kita. Pokoknya untuk Bang Haris, kasih waktu. Singkat Bang. Menurut saya begini,
Tetap ya, menurut saya kurang sepakat tadi penjelasannya seperti itu. Jadi saya nanti mungkin judicial review. Enggak lah, bercanda. Jadi celahnya di mana? Bang Enggak, Haris? maksud saya begini. Kan tadi agak aneh ya kalau konstruksinya bahwa ini penghinaan terhadap presiden atau jabatan presiden, tetapi di bawahnya ada excuse. Sebetulnya kita seneng. Tapi kemudian, ini kan jadi kayak ngapain juga kalau gitu bikin pasal yang di atas tegas, di bawahnya terus dianulir. Yang tersisa apa? Saya masih sepakat kalau pakai tafsir KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pak Ngabalin, Prof juga tadi juga bilang, ini melihat pada kalau martabat itu manusia, nggak ada jabatan. Kalau Anda mau bilang tadi Ali Imran segala macam di Al-Quran itu, Jangan Enggak. Ali Imran pasal 26 ayat Mikrofonnya, Bang. Ali Meskipun Imran sebenarnya ditambahkan jabat- dengan penjelasan yang lain segala macam itu, saya bisa bilang, yang namanya jabatan, ada bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, Melekat dong. ada jabatan-jabatan sosial yang itu melekat juga pada setiap orang. Kalau semua mau diurusin, kurang pasalnya, kurang banyak. Jadi memang udah bagus ajak melekat pada individu. Saya mau ulang lagi, selama kita masih yakin dan kita masih cek di aturan di KPU, yang boleh jadi presiden dan juga, ini bekas pengacara calon presiden soalnya, ya kan? Nah, selama yang boleh jadi presiden, capres, Jangan cuma saya, ahli. iya, ahli juga. Tenaga ahli dari Iya. 01. Saya calon saksi waktu itu kan, nggak mau Sama-sama datang. punya pengalaman. Cuma nggak berani jadi datang. Saya bukan nggak berani, saya berani untuk nolak. Yes, salam. Karena saya melihat bahwa pada akhirnya mereka satu dan terbukti. Dan Tapi kita nggak bahas itu, kita nggak bahas itu. Singkat saja, Prof. Edi, Enggak, jangan yang saya mau Bang bilang, Haris. Soalnya poinnya tadi yang saya mau bilang begini, yang saya mau bilang penghinaan itu pada manusia bukan pada jabatan. Oke, singkat saja Oke. Prof. Edi, singkat Secara saja. politis Kita- sedikit Terakhir. Prof, secara politis sedikit saya mau tambahkan, yaitu risikonya jadi presiden. Kalau bahasa dangdutnya jangan pernah takut kecewa, jangan pernah takut kecewa kalau nggak mau gagal cinta. Luar biasa. Oke. Prof. Edi, Oke, saya terakhir, kira dalam banget sedikit. ya. Satu adalah perbedaan pendapat biasa ya, karena saya tetap menganggap itu adalah personifikasi negara dan jabatan itu harus dihormati. Yang kedua, mengapa pasal di atas begitu tegas tapi tiba-tiba ada excuse-nya? Ya. Ini untuk pencegah jangan sampai pasal ini disalahgunakan. Justru bukan menjadi pasal karet. Ya, saya setuju dengan draft baru yang memasukkan penghinaan terhadap presiden itu diatur dalam delik aduan, lebih maju daripada Jerman menurut hemat saya, dan tapi saya juga tidak keberatan andai saja kita menggunakan model Amerika bahwa tidak ada penghinaan Baik. terhadap presiden, Oke, yang baik. ada individu-individu. Presiden sama punya equality before the law. Tapi yang saya kritisi adalah sanksi ancaman hukumannya itu Terima Yang kasih terlalu berat. masukannya. Tapi Kita pertimbangkan, Bang. Tapi Masih draft, sebentar, masih sebentar. draft. Sebelum untuk Prof Edi, tolong jangan dijawab. Tapi bagi Anda penting ini untuk kepentingan negara. Lihatlah perbuatan koruptif terkait penempatan orang-orang yang tidak layak pada jabatan-jabatan yang menggunakan keuangan negara. Bang Ngabalin mungkin tanggapannya Sedikit, singkat Bang, Bang sebelum kita Ngabalin closing. terakhir. Saya terima kasih. Nanti kita pertimbangkan mengenai ancaman pidana. Makasih, Bang. Masukan ini ya. Bang Ngabalin, masukan ya. Saya mau bilang bahwa jabatan yang sekarang kita bicarakan terkait dengan pasal penghinaan ini adalah jabatan terkait dengan posisi individu dalam memimpin negara. Karena itulah maka penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Iya. Pasal ini membicarakan tentang jabatan itu. Bukan jabatan tukang parkir, bukan jabatan apa. Tidak berarti bahwa saya mengecilkan itu. Tetapi yang dibicarakan ini adalah jabatan dalam sosok seseorang menjadi presiden dan memimpin negara dan wakil presiden. Baik. Dan Itu jabatan itu kalimatnya. melekat kepada Melekat. personal. Satu tarikan napas dalam semua kitab menjelaskan penjelasan itu. Baik, sesaat lagi kita akan hadirkan ada tausiah dari Syekh Muhammad Jaber pemirsa hanya di catatan demokrasi. Tetaplah bersama kami. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد pemirsa TV1 dimanapun berada, para pejabat, tamu yang hadir di studio ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sahih Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Ad-din an-nasihah. Din agama adalah nasihat. Din agama dibangun dengan nasihat. Sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim." Nasihat itu memberi nasihat lillahi ta'ala, min taati Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menjauh dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala, wali kitabihi, peduli sama Al-Quran, kitab Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan Al-Quran hiduman kita, wali rasulihi, min taati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimin, nasihat untuk seluruh pemimpin muslimin, wali 'ammatihim, seluruh awamul muslimin. Berarti nasihat itu wajib bagi kita memberi nasihat kepada siapapun. Di hadis yang lain, an-nushu li kulli muslim, wajib bagi setiap orang muslim memberi nasihat kepada saudaranya. Tetapi bagaimana cara dia? Dalam nasihat itu ada nasih, ada mansuh. Ini penting sekali saudara. Ada nasih, ada mansuh. Nasih yang memberi nasihat, mansuh yang menerima nasihatnya. Wajib ketika kita melihat sesuatu kesalahan, kekurangan, kita memberi nasihat, tetapi dengan 5 syarat. Yang pertama, ikhlas. Tujuan kita lillahi ta'ala. An-nasihatu lillah. Bukan harapan kita, tujuan kita, maksud kita lain. Lillahi ta'ala, kita mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dalam nasihat. Yang kedua, berilmu. Jangan siapa saja di antara kita suka memberi nasihat kepada siapapun. Ini yang saya sampaikan bukan hanya untuk pemimpin saja, untuk siapapun. Kita jangan sampai kita terlibat dalam setiap hal, setiap masalah yang terjadi, kita ingin mempunyai usulan atau saran di dalamnya. Bukan setiap orang. Yang ketiga, berilmu. Harusnya orang yang berilmu, tahu cara detailnya sebelum memberi nasihat. Jangan sampai salah dalam cara menasihati orang lain. Yang ketiga, dengan rasa kasih sayang kepada orang tersebut. Jangan sampai kita memberi nasihat, kita merasa lebih baik, kita lebih benar. Karena ada hubungan antara nasih dan mansuh. Ketika kita melihat, kita merasa kita lebih baik, lebih benar, otomatis dia tidak menerima nasihatnya. Kasih sayang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita betul-betul kita mencari lebih baik. Yang kelima, penting sekali, dengan cara yang lembut, santun. Tidak boleh keras, tidak boleh kata-kata kasar di dalamnya. Untuk siapapun, apalagi pemimpin. Saudara, enggak boleh. Ada seorang masuk kepada Khalifatul Muslimin Harun al-Rashid. Seorang mau beri nasihat, mau kritik kepada Amirul Mukminin Khalifatul Muslimin Harun al-Rashid. Kata beliau, "Inni qailun wa mughlidun 'alaika fil masalah." Saya mau ucapkan nasihat dengan rasa keras dan kasar kepada Amirul Mukminin. Wajib mendengar nasihat dari saya. Kata Khalifatul Muslimin, "Wallahi la taqul wa la asma'." Kamu tidak boleh bicara, saya tidak mau dengar nasihat dari anda. Kenapa? Kata beliau, karena Allah subhanahu wa ta'ala arsala man huwa khairun mink ila man huwa syarrun minni. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang lebih baik daripada anda, Musa alaihi salam, Rasulullah, untuk orang lebih buruk daripada saya adalah Fir'aun. Allah suruh Musa alaihi salam, qula lahu qawlan layyina. Katakan kata yang baik, yang santun, lembut. Padahal Allah Maha tahu, Fir'aun itu orang sangat buruk. Sampai dia meninggal, mati dalam keadaan buruk. Allah tahu. Tapi tetap suruh Musa alaihi salam ketika mau beri nasihat dengan cara yang lembut. Tidak boleh. Karena itu saudara, apalagi pemimpin, wajib bagi kita betul kita memberi nasihat, kita kritik, tetapi dengan cara yang lembut dan santun. Dan tujuan kita ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan kita, tujuan kita saling melengkapi. Dan orang mansuh, wajib dia menerima nasihatnya.
Ketika kita punya kesalahan, kekurangan, ketika ada yang memberi nasihat, kita terima. Kita terima. Kata guru saya, sadiqi man yazuffu ilayya ubi. Sahabat sejati yang benar, yang selalu memberi nasihat kepada saya. Mana yang kurang, dia melengkapi, dia memberi nasihat. Qal wa aduwi man yuwafiqni. Musuh saya yang selalu membenarkanku. Selalu kata, oh baik, bagus. Itu sebenarnya musuh, bukan sahabat sejati. Semoga kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat saudara, orang yang tidak menerima nasihat adalah orang yang sombong. Nabi SAW, mohon maaf ini yang terakhir, ketika Nabi SAW menjelaskan mengenai orang sombong yang tidak akan masuk surga. Sahabat bertanya, siapa orang yang sombong? Apakah orang yang bajunya mewah, mobilnya mewah, kehidupannya mewah? Kata SAW, tidak. Qal al-kibru batarul haq. Orang sombong yang menolak kebenaran, tidak menerima nasihat. Semoga kita selalu dalam taat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh Muhammad Jaber sudah menutup catatan demokrasi malam hari ini, bisa bergabung bersama kami Syekh Muhammad Jaber. Kita juga harus mengakhiri perjumpaan kita. Kami catatan demokrasi selalu hadir di tengah masyarakat untuk terus mengawal kebijakan pemerintah secara objektif. Kami menghadirkan narasumber yang berimbang, Maria ya. Ya, kita harapkan tentunya pasal yang kemudian saat ini masih terus dikaji, masih dalam draft RUU KUHP, nantinya bisa kemudian diteruskan menjadi hal yang baik tentunya untuk negara dan untuk masyarakat. Kami akhiri catatan demokrasi hari ini, sampai jumpa di catatan demokrasi minggu depan. Sampai jumpa.